Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Kejaksaan Agung mengumumkan tersangka baru dalam kasus mega skandal PT Asuransi Jiwasraya. Ada 13 korporasi besar yang diduga terlibat kasus tersebut. 13 manajer investasi ini menyebabkan kerugian hingga 12,157 triliun rupiah. Yang diperoleh dalam pengembangan penyidikan, maka pada hari ini ditetapkan 13 korporasi sebagai tersangka, yaitu yang pertama PT Dana Wibawa Manajemen Investasi atau PT Pan Arcadia Capital atau kami singkat PT DM atau PT PAC. Yang kedua PT Oso Manajemen Investasi atau kami singkat PT OMI. Yang ketiga PT Pinnacle Persada Investama atau kami singkat PT PPI. Yang keempat PT Millennium Danatama atau kami singkat PT MD. Kemudian yang kelima PT Prospera Asset Manajemen atau kami singkat PT PAM. Yang keenam PT MNC Asset Management. Yang ketujuh PT Maybank Asset Management atau kami singkat PT MAM. Yang kedelapan PT Gap Capital atau PT GAP Capital. Yang kesembilan PT Jasa Capital Asset Management atau PT JCAM. Yang ke-10 PT Pool Advista Asset Management atau PT PAAM. 11 PT Corvina Capital atau disingkat PT CC. Yang ke-12 PT Triservan Investama Indonesia atau PT TFI. Dan yang ke-13 PT Sinarmas Asset Management atau PT SAM. Jadi ke-13 manajer investasi ini diduga melakukan tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik, yaitu pasal 2 subsidiarnya pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 Yungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Selain 13 manajer investasi, Kejaksaan Agung juga menetapkan 1 pejabat OJK sebagai tersangka baru kasus Jiwasraya. Kemudian yang kedua, ini kayaknya yang ditunggu-tunggu nih, adalah 1 orang tersangka dari Otoritas Jasa Keuangan atas nama FH. Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A periode Februari 2014 sampai dengan 2017. Kemudian yang bersangkutan diangkat sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2 OJK periode 2017 sampai dengan sekarang. Nah, tentu peran dari tersangka ini dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawabnya di jabatan itu dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan.